Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kami kelompok 1 Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5 kelas B akan menyajikan video presentasi tentang manajemen pembelajaran. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan para pemateri. Ada Wafi, Fitroh, Nuha, Hanif, Amel, Nisa, dan Hikmah. Tanpa berlama-lama, yuk mulai videonya. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan pengelolaan tempat belajar atau ruang kelas. Pengelolaan ruang kelas terdiri dari dua kata, yakni kata pengelolaan dan ruang kelas. Untuk mendefinisikan istilah pengelolaan ruang kelas, perlu melacak definisi kedua kata tersebut dalam Kamus Besar KBBI Indonesia. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kata pengelolaan atau manajemen. Manajemen berasal dari kata bahasa Inggris yang dikembangkan dari kata to manage yang artinya mengatur atau mengelola. Sedangkan secara terminologi, pengelolaan merupakan suatu proses yang bermuatan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan maupun bersama atau melalui orang lain dalam mengkoordinasi dan menggunakan segala sumber untuk mencapai tujuan organisasi atau sekolah secara produktif, efektif, dan efisien. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Pada dasarnya, pengertian kelas dibedakan menjadi dua, yaitu arti sempit, yang dimana arti sempit itu suatu ruangan atau dibatasi 4 dinding, tempat dimana siswa-siswanya belajar. Dan kedua, arti luas. Nah, arti luas itu kegiatan pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa-siswa dalam suatu ruangan untuk suatu tingkat tertentu pada waktu atau jam tertentu. Maka dapat disimpulkan, ruang kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Dan pengertian pengelolaan dan ruangan kelas dapat disimpulkan pengelolaan ruang kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar yang diharapkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas ini pada hakikatnya telah tergantung dalam tujuan pendidikan, yaitu secara umum tujuan pengelolaan kelas ini adalah menyediakan fasilitas dari bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi. Bisa disimpulkan juga tujuan pengelolaan kelas ini adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efisien dan juga efektif. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola kelas yaitu ada 5. Yang pertama, bahwa kelas adalah sekelompok kerja yang diorganisasikan untuk tujuan tertentu, yang dilengkapi oleh tugas-tugas yang diarahkan oleh guru. Kemudian yang kedua, dalam situasi kelas, guru bukanlah tutor untuk satu anak pada waktu tertentu, melainkan untuk seluruh anak dan kelompok. Yang ketiga, kelompok mempunyai perilaku sendiri
yang berbeda dengan perilaku masing-masing individu dalam kelompok tersebut. Yang keempat, kelompok kelas menyisipkan pengaruhnya kepada individu. Pengaruh yang jelek dapat dibatasi oleh usaha guru dalam membimbing dalam kelas. Yang kelima, praktek guru waktu belajar cenderung berpusat pada hubungan guru dan siswa. Makin meningkat keterampilan guru mengelola secara kelompok, makin puas individu dalam kelas. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan tentang komponen dalam pengelolaan ruang kelas. Komponen ini bisa dilihat dari 4. Yang pertama yakni kondisi fisik. Kondisi fisik tempat berlangsungnya belajar mengajar itu mempunyai pengaruh yang besar bagi hasil belajar mengajar. Lingkungan fisik yang dimaksud itu bisa berupa yang pertama, ruang tempat berlangsungnya proses belajar mengajar itu harus dapat menjadikan siswa itu leluasa di dalamnya. Kemudian yang kedua, tentang pengaturan tempat duduk. Dalam mengatur tempat duduk, yang paling terpenting adalah memungkinkan terjadinya tatap muka agar guru dapat sekaligus mengontrol tingkah laku peserta didik. Kemudian yang ketiga itu ventilasi dan pengaturan cahaya. Diharapkan kelas itu ventilasinya cukup, kemudian juga pengaturan cahayanya juga cukup. Selanjutnya masih dalam kondisi fisik itu ada pengaturan dan penyimpanan barang-barang. Barang-barang hendaknya disimpan pada tempat khusus yang mudah dijangkau. Kalau segera diperlukan, maka dapat segera dipergunakan. Yang kedua ada sosio-emosional. Menurut Hawes dan Herlet 1999 mengatakan pada intinya, kondisi ini merupakan komponen yang membuat seseorang menjadi pintar menggunakan emosi. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa emosi manusia itu terletak pada wilayah hati, naluri yang tersembunyi, dan sensasi emosional yang apabila diakui dan dihormati dapat menyediakan kondisi yang baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Yang ketiga itu kondisi organisasional. Kegiatan rutin yang secara organisasional dilakukan baik tingkat kelas maupun pada tingkat sekolah akan dapat mencegah masalah pengelolaan di dalam kelas. Dan yang terakhir atau yang keempat itu tentang masalah pengelolaan kelas. Masalah pengelolaan kelas dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Meskipun seringkali perbedaan antara kedua kelompok itu hanya merupakan perbedaan tekanan saja. Tindakan pengelolaan kelas seorang guru akan efektif apabila ia dapat mengidentifikasikan dengan tepat hakikat masalah yang sedang dihadapi, sehingga pada gilirannya ia dapat memiliki strategi penggunaannya yang tepat pula. Itu saja dari saya, terima kasih. Selanjutnya, pengelolaan bahan ajar. Menurut Muslits, ada beberapa strategi yang perlu dikuasai guru dalam pengelola bahan pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir dan berproduksi. Salah satu tujuan mengajar adalah mengembangkan potensi siswa untuk berpikir. Maka, tujuan bertanya hendaknya lebih pada merangsang siswa berpikir. Merangsang siswa berpikir dalam arti merangsang siswa menggunakan gagasan sendiri dalam menjawabnya, bukan mengulangi gagasan yang sudah dikemukakan guru. Pertanyaan hendaknya dirumuskan sedemikian rupa sehingga siswa melakukan kegiatan meramal atau prediksi, mengamati atau observasi nilai diri karya sendiri, dan menemukan pola atau hubungan. Yang kedua adalah penyediaan umpan balik bermakna. Maksudnya respon atau reaksi terhadap perilaku kerja siswa. Umpan balik
yang bersifat memvonis menjadikan siswa tergantung pada guru, sehingga mereka tidak dapat atau tidak berani memutuskan menilai sendiri apa yang dilakukannya. Sedangkan umpan balik yang tidak mempunyai siswa merasa dihargai, dapat berpikir dan bertanggung jawab untuk menilai mutu gagasan sendirinya itu. Yang terakhir adalah penyediaan program penilaian yang mendorong siswa melakukan unjuk kerja. Maksudnya adalah mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar siswa, tentang apa yang dikuasai dan belum dikuasai siswa. Informasi tersebut diperlakukan agar guru dapat menentukan tugas atau kegiatan yang mau dibantu kepada siswa agar pengetahuan dan kemampuan sikap mereka lebih berkembang lagi. Sekian dari saya. Langsung saja untuk submateri yang ketiga, yaitu pengelolaan kegiatan dan waktu. Kegiatan pembelajaran yang diterapkan guru perlu disiasati sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Idealnya kegiatan pembelajaran untuk siswa pandai harus berbeda dengan siswa yang memiliki kemampuan sedang atau kurang, walaupun untuk memahami satu jenis konsep yang sama. Dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran, teknik bertanya, penyediaan umpan balik yang bermakna, penilaian yang mendorong siswa berkinerja juga menentukan keberhasilan pembelajaran. Untuk waktu pembelajaran juga perlu dikelola, karena menurut Muslich, pada rata-rata 10 menit pertama waktu prima 1, siswa cenderung dapat mengingat informasi yang diterima. Demikian juga informasi yang diterima pada rata-rata 10 menit terakhir dari suatu episode belajar waktu prima kedua. Sedangkan informasi di antara itu cenderung terlupakan. Oleh karena itu, pada menit di tengah, siswa harus melakukan kegiatan langsung. Pengelolaan kegiatan dan waktu. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, telah diketahui bahwa dalam manajemen setidaknya ada 4 kegiatan utama yang mendasari berjalannya sebuah pengelolaan, yaitu yang pertama ada fungsi perencanaan, planning. Yang kedua ada fungsi perorganisasian atau organizing. Dan yang ketiga ada fungsi pelaksanaan atau executing. Dan yang terakhir ada fungsi pengawasan atau controlling. Yang dimaksud dengan fungsi perencanaan atau planning, tahap perencanaan ini dalam mengelola waktu sangat penting karena sebuah sekolah akan menentukan kapan suatu program akan dilaksanakan, berapa lama program itu akan dilaksanakan, dan kapan program harus dikaji ulang jika dalam pengerjaannya terdapat kendala yang menyebabkan program tersebut tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Dan yang kedua ada fungsi perorganisasian atau organizing. Di sini fungsi ini memiliki perencanaan yang biasa tertuang dalam rencana strategi sekolah atau RSS dan rencana pengembangan sekolah atau RPS, yang termasuk di dalamnya rencana jangka pendek atau 1 tahun, rencana jangka menengah atau 4 tahun, dan rencana jangka panjang 8 tahun. Fungsi perorganisasian sebenarnya pengelolaan waktu ini akan terkait dengan manajemen lainnya dalam pengelolaan pendidikan. Misalnya akan terkait dengan tahap perorganisasian dan koordinasi pada pelaksanaan kurikulum menurut panduan manajemen sekolah. Yang ketiga ada fungsi pelaksanaan atau executing. Tahap berikut ini dalam manajemen waktu ini adalah tahap pelaksanaan, dan karena suatu kegiatan telah direncanakan waktu pelaksanaannya serta telah diorganisasikan agar tidak terjadi tumpang tindih atau tabrakan, maka dalam pelaksanaan tidak akan terjadi kendala yang berarti. Agar tujuan suatu lembaga pendidikan tercapai, maka semua manajer dari level top manager, middle manager, dan lower manager melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah disepakati bersama. Lalu yang terakhir ada fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan ini memerlukan kemampuan untuk bertindak objektif, efektif, dan efisien.
Nah, objektif berarti seorang manajer mampu melihat jalannya sebuah lembaga atau sekolah dengan profesional dan operasional. Dia harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan untuk melihat pada kepentingan pencapaian tujuan lembaga yang sudah terjadwal. Mungkin hanya itu yang dapat bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.